Jadi ke depan akan terjadi ini booming pembelajaran virtual ini, tapi untuk di kita di Indonesia tetap masih memerlukan pembelajaran tatap muka. Ya, jadi itu yang nanti akan menyentuh jiwanya, menyentuh hatinya. Jadi ada personal touch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro and sis semua. Ketemu kembali dengan sang biker di acara bincang santai dan wawancara sama tokoh. Kebetulan kita pada kesempatan kali ini diizinkan untuk menemui dan diberikan izin untuk menemui seorang tokoh yang cukup fenomenal juga di Bali di dalam bidang pendidikan. Dr. Dadang Hermawan, Kang? Iya, Kang. Assalamualaikum, Kang. Ya, salam, Kang. Terima kasih banyak atas diterimanya kami di sini, atas waktunya juga di kampus yang cukup megah ini, yaitu di Istiqom Bali. Dimana Bro and Sis harus tahu juga bahwa Istiqom satu-satunya kampus yang berbasis IT dan pertama di tahun 2002, ya Kang ya? Iya, betul. Nah, kita sekarang mau bertanya nih, mau tahu mungkin ini bagaimana Istiqom berdiri dan itu kira-kira kapan, Kang? Jadi bisa diceritakan, Kang? Ya, terima kasih Kang Deden atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, nanti saya Dadang Hermawan, salah satu pendiri daripada sekarang namanya ITB, Institut Teknologi dan Bisnis Istiqom Bali. Jadi baru berubah pada tahun 2019. Jadi meningkat dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer ke Institut Teknologi dan Bisnis Istiqom Bali. Institut Teknologi Bisnis. Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia ini ada 6 jenis sekolah tinggi atau perguruan tinggi. Yang pertama kan akademi, yang kedua politeknik, yang ketiga sekolah tinggi, yang keempat institut, yang kelima universitas, dan yang keenam terakhir akademi komunitas. Nah, jadi kami ini Istiqom Bali sekarang sudah berubah dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STIMIK Istiqom Bali menjadi Institut Teknologi dan Bisnis atau ITB Istiqom Bali. ITB Istiqom Bali ya. Jadi karena perbedaannya sekolah tinggi sama institut apa? Kalau sekolah tinggi hanya satu cabang ilmu, jadi IT aja gitu kan. IT aja gitu ya. Kalau institut bisa beberapa ya. Kalau universitas bisa berbagai, apa aja bisa kalau universitas. Kalau institut beberapa, makanya kami sekarang ada teknologi dan bisnis. Teknologi dan bisnis. Ya, jadi itu. Jadi dan sekarang selain teknologi juga kami masuk atau buka program studi baru yang namanya bisnis digital. Bisnis digital. Ya, itu S1. Pengembangannya, Kang ya? Pengembangannya. Jadi sarjana bisnis gelarnya, SBIS. Nah, itu baru terima tahun ini dan masyarakat lumayan menyambut baik sehingga sudah beberapa atau puluhan orang sudah mendaftar dan sudah registrasi ke programnya, akan dimulai di bulan September 2020 ini. 2020. Nah, kemudian flashback ke pendirian awal. Jadi memang saya ini kan memang orang pendidik ya. Jadi bapak ibu guru, kakek nenek juga guru, kemudian paman semuanya hampir semuanya bergerak di bidang pendidikan. Jadi begitu tahun 2002 awalnya 2000 dulu. 2000 ada teman yaitu Pak Satria Dharma dari Surabaya, kemudian Prof. Dr. Bandem dari Bali, dan Bapak Ida Bagus Dharma Diaksa dari Bali, ngajak bersama-sama mendirikan Istiqom Bali. Dan untuk mendirikan Istiqom kan harus didirikan dulu yayasan. Nah, jadi 4 orang pendiri inilah yang mendirikan yayasan tahun 2000. Kemudian 2001 mengajukan izin ke Direktorat Jenderal Dikti. Kemudian tahun 2002 keluarlah izin pada tanggal 10 Agustus 2002. Itu Istiqom berdiri ya. Dan itu saat itu memang kami satu-satunya perguruan tinggi yang bergerak di bidang IT, makanya sekolah tinggi bidang IT. Jadi hanya satu bidang aja sekolah tinggi. Nah, yang lain belum ada waktu itu. Nah, 2002 dimulai dengan 40 mahasiswa di Pulau KW waktu itu. Kemudian tahun 2003 pindah ke Teguh Umar.
dan 2009 membangun dan membeli gedung, membangun dan membeli tanah dan membangun gedung di Renon ini gitu. Jadi tahun 2007 kita beli tanah, kemudian bangun 2 tahun, 2009 pindah ke sini. Jadi awalnya 40 mahasiswa, kemudian tahun 2003 200, kemudian 2004 370, 2005 560 terus. Nah, sekarang sampai terakhir tahun kemarin 1.500 orang 1.500 yang barunya itu. Jadi total saat ini yang sedang kuliah di Istiqomah Bali itu sekitar 6.500 orang, baik di Renon maupun di Jimbaran gitu ya. Jadi program studinya tadi udah disebutkan, ada bisnis digital, kemudian ada teknologi informasi, ada sistem komputer, sistem informasi, itu semua S1, dan D3 manajemen informatika. Alumni yang sekarang sudah tersebar ke berbagai instansi, berbagai bidang, itu sudah juga sekitar 6.000-an juga ya. Nah, kenapa berbagai bidang? Karena kan IT ini bisa masuk ke segala sektor, ya. Masuk perhotelan, itu kan masuk ke rumah sakit juga bisa, kesehatan juga bisa, perdagangan apalagi, telekomunikasi apalagi, perbankan apalagi. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini hampir tidak ada yang menganggur alumni Istiqomah itu. Karena apa? Karena semua diperlukan dan kadang-kadang agak sombong juga tuh alumni kita nih, ya. Ditawarin di perusahaan A karena gajinya tidak sesuai, dia mendingan diam dulu gitu beberapa lama, karena permintaannya sangat tinggi, termasuk saat ini. Waduh, banyak sekali permintaan. Apalagi sekarang ya, betul. Jadi kira-kira itu mungkin sedikit sejarah singkat daripada ITB Istiqomah Bali, gitu Kang. Betul. Kemudian ini Kang, waktu itu Akang terilhami, karena saya lihat ini sangat visioner Akang, melihat ke depan tuh jauh sekali sampai 16 tahun sekarang, dan sekarang booming, dulu booming, kemudian sekarang lebih booming lagi karena keadaan kondisi dunia yang berubah ya Kang ya, dengan teknologi IT ini betul-betul maju. Ini diilhami apa dulu? Memang ini lebih prospektus. Akang kan saya tahu dari baca sejarahnya, Akang adalah sarjana accounting, ekonomi ya kan, kemudian kok bisa ke IT gitu kan. Jadi gimana nih Kang ini kok bisa terilhami, oh ini buat ini aja, kemudian nanti mungkin akan booming. Ini akan booming seterusnya nih ke depan, apalagi sekarang nih Kang. Ini bagaimana Kang? Terilhaminya bagaimana tadinya? Jadi kan sebagaimana diketahui, orang namanya di pendidikan memang kan harus terus berubah. Pendidikan kan harus mengalami perubahan, menyongsong perubahan. Nah, semenjak saya menjadi pegawai negeri, saya ke Balinya karena PNS Kang. Ya, betul. Karena PNS, tapi kemudian karena sedang PNS ini saya ingat lagi menjadi tugas gurunya, sehingga sore-sore saya ngajar nih. Jadi sebelum tahun 2002 itu saya begitu ke Bali tahun 89, tahun 90 saya udah ngajar. Jadi paginya di PNS, kemudian sorenya ngajar. Nah, di ngajar itu sudah juga membuka kursus-kursus komputer. Jadi ngajarnya di lembaga kursus gitu, bukan di perguruan tinggi. Di lembaga kursus, kemudian berkembang juga tuh lembaga kursusnya menjadi pemilik juga. Awalnya ngajar, kemudian dipercaya menjadi manajer waktu itu, sambil jadi PNS saya jadi manajer juga. Jadi di PNS jam 7.45 sampai jam 4 di PNS, jam 4 sampai jam 9 malam saya jadi manajer kursus itu. Jadi manajer kursus sekalian gitu. Pengajar juga. Jadi pengajar juga. Karena memang daerahnya daerah pengajar. Betul. Jadi makanya itu akhirnya terus mengajar. Tahun 96 saya keluar dari PNS, full penuh jadi manajer di situ, dan langsung ditawari oleh ownernya yang di Jakarta menjadi pemilik gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi sudah juga bergerak di bidang IT, ngajar kursus itu. Sehingga begitu ada ajakan dari Pak Satria, kemudian Pak Prof Bandem dan Pak Ida Bagus Darmandayaksa mendirikan Istiqomah ini, ya dengan senang hati kita sambut dengan baik, karena juga waktu itu saya sudah menduga bahwa IT atau komputer ini akan menjadi sesuatu yang di masa depan, dan itu sudah terbukti gitu. Kita menjadi yang pertama, dan syukur menjadi yang terbesar lah sekarang di Bali kan gitu. Sekarang menjadi terbesar. Jadi awalnya ya itu aja, dilakoni aja, kemudian diajak. Jadi tidak ada ini ke masa depan bagaimana dan sebagainya gitu. Tidak ada planning ke depan bagaimana. Ya, tapi kalau saya tuh kalau sudah terjun memang harus terus dilakoni, diseriusi, difokuskan dan sebagainya, sehingga
istilahnya tidak ada apa ya, satu kali layar berkembang harus terus kita berkembang. Harus terus berlayar gitu. Kira-kira gitu. Terus ini Kang. Iya. Apa namanya, teman-teman ini mungkin semuanya mau tahu nih, Akang kan bukan dari Bali nih Kang, jadi kita mau tahu sejarahnya sampai ke Bali itu bagaimana. Tadi selain sudah sedikit Akang karena ada pegawai negeri, mungkin mau tahu nih sejarahnya bagaimana nih Kang. Ya, jadi kan karena saya senang di pendidikan, waktu tingkat 2 di Unpad waktu itu, jurusan akuntansi ya, saya sudah jadi guru. Dan sudah menjadi diangkat jadi wakil kepala sekolah. Coba, nggak ada mahasiswa di Bandung lagi, nggak ada seorang mahasiswa jadi wakil kepala sekolah. Kenapa? Pertama kan saya ngajar matematika, atau dulu aljabar. Itu kan guru itu paling ditakuti oleh siswa itu, paling disegeni, paling apa ya? Paling dibenci juga mungkin di belakang gitu kan, tapi kan di depan mereka nggak berani. Gitu. Kemudian guru ekonomi tata buku, hitung dagang, yang pokoknya yang hitung-hitungan lah yang itu. Jadi sehingga kepala sekolah waktu itu meminta, udah Pak Dadan jadi wakil kepala sekolah, karena kok siswa itu pada segen, pada takut sama dia. Akhirnya saya jadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan saya enjoy saja di situ. Kemudian begitu nikah, waktu itu kan guru tuh memang agak kurang ya, mohon maaf pendapatannya agak kurang, sehingga saya larilah ke akuntan pabrik begitu nikah itu. Di akuntan pabrik tidak lama masuklah PNS tahun 87. Kemudian di Jakarta ada prajabatan, kemudian pelatihan-pelatihan yang kaitannya dengan profesi auditor. Maka tahun 88 akhir saya ditempatkan di Bali, ceritanya. Sambil saya sudah nikah, udah punya anak 1 itu. Kemudian itu tadi, kemudian karena teringat lagi masalah ngajar ya, akhirnya sore-sorenya saya ngajar sampai memutuskan kemudian tahun 96 itu berhenti. Waktu itu kan semua serba kaget, saya kok berhenti di PNS. PNS BPKP itu kan paling ditakuti oleh semua instansi pemerintah waktu itu. Auditor BPK itu kan. Ada orang yang katanya baru nyampe pintu gerbang aja udah terkencing-kencing tuh yang mau diperiksa itu. Betul Kang. Gitu. Jadi waktu itu tapi saya mengambil keputusan yang sangat bertentangan dengan kebanyakan orang. Kalau orang lain kan menjadi PNS itu berlomba-lomba jadi PNS, saya malah keluar gitu. Akang malah keluar dari dalam. Iya betul, karena sudah mengajar juga kan pada saat PNS. Jadi saya memang lebih tertarik ke ngajar. Dan kemudian menjadi manajer, kemudian tahun 2002 mendirikan Stikom, dan saya bangun ya dengan kesungguhan, dengan kerja keras dan sebagainya. Dan sampai dengan saat ini, sebelum pandemi, saya itu selalu masuk jam 9, pulang sekitar jam 7 atau jam 8 malam gitu. Jadi mungkin tidak ada rektor yang atau pimpinan perguruan tinggi yang seperti saya yang kerjanya dari pagi sampai malam gitu, sampai minimal setelah maghrib saya pulang gitu. Baru setelah maghrib. Ya, setelah maghrib saya pulang. Karena cintanya itu kan. Karena cintanya jadi nggak terasa capek, nggak terasa. Jadi enjoy aja gitu. Gitu. Terus sampai ada Pak Bagus tuh bilang, katanya teman pendiri itu, wah Pak Dadan ini jajan mobilnya aja di kantor, tapi orangnya nggak ada. Gitu. Padahal di sini terus. Padahal di sini terus. Nggak pernah kemana-mana. Ini Kang yang terus kemudian setelah pandemi ini Kang, setelah adanya pandemi ini kita berubah semuanya. Nah, perspektif Akang di bidang pendidikan ini bagaimana? Apakah masih perlu kampus? Kampus itu masih diperlukan oleh masyarakat, karena kita semua sekarang tahu bahwa kita semua menuju ke virtual Kang ya, semuanya virtual, di rumah semuanya kita belajar semua di rumah. Nah, kedepannya menurut Akang ini bagaimana Kang? Ya, jadi pada saat pandemi ini kan banyak sekolah lain, terutama non-IT pada kaget. Kalau kami ini sebelum pandemi sudah mengembangkan masalah pembelajaran virtual atau e-learning, sudah menerapkan. Jadi dari 14 kali pertemuan dalam satu semester itu, kita 4 atau 5 kali sudah virtual. Jadi mereka itu sudah biasa lah gitu. Nah kemudian dalam hal pandemi ini jadi kita udah biasa aja. Tinggal sekarang mengembangkan bagaimana supaya memperkecil anak-anak agak jenuh gitu kan. Memperkecil anak-anak mengeluh ya. Makanya kita dikembangkan sekarang ke masalah konten pembelajaran. Kalau dulu kan kontennya mungkin gitu-gitu aja, ngasih materi di e-learning, kemudian kasih tugas. Sekarang kan ada juga kita
sudah berlangganan namanya Microsoft Teams, sejenis Zoom itu. Ya. Jadi mereka bisa tatap muka lewat lewat virtual itu. Jadi tidak melulu lewat e-learning yang istilahnya kan ada dua istilah, ada asinkronus, ada sinkronus ya. Ada tatap muka lewat e-learning dan tidak tatap muka. Jadi kalau tidak tatap muka ngasih tugas aja atau ngasih materi kemudian dikasih resume dan sebagainya. Nah, jadi kita udah biasa dan sekarang dikembangkan bukan hanya sinkronus asinkronus tapi juga dengan konten-konten yang lebih bervariasi supaya anak-anak tidak jenuh, tidak boring dan sebagainya. Nah, untuk ke depan saya kira ini akan menjadi suatu percepatan daripada pembelajaran virtual ini, karena selama ini kan masih dipertentangkan, terutama dari bapak-bapak dari Kemendikbud atau Kemendristekdikti dulu untuk mengizinkan pembelajaran virtual itu agak lama gitu. Dengan adanya kondisi seperti itu, malah sekarang menjadi diizinkan semua, jadi virtual semua. Betul. Jadi ke depan memang akan terjadi ini booming pembelajaran virtual ini, tapi untuk di kita di Indonesia tetap masih memerlukan pembelajaran tatap muka. Ya, jadi itu yang nanti akan menyentuh jiwanya, menyentuh hatinya. Jadi ada personal touch yang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa kita laksanakan secara virtual itu. Jadi istilahnya yang akan berkembang nanti kalau di internasional mungkin tidak perlu, tapi kalau di Indonesia saya kira blended learning namanya, dicampuran. Ya, campuran antara metode pembelajaran online dengan offline gitu. Mungkin nanti porsinya bisa lebih banyak online-nya gitu. Jadi seperti sekarang kan sudah gedung itu mungkin nanti tidak terlalu penting nanti ke depan, betul. Tapi tetap harus ada. Harus ada. Tapi tidak terlalu besar dan megah-megah, nggak perlu gitu. Ya. Jadi nanti adalah misalnya ada seperti sekarang ada ojek, ada penumpang, tengah-tengahnya kan aplikasi, betul. Ya kan? Ada toko online, ada konsumen, tengah-tengahnya aplikasi. Nanti juga pembelajaran sama. Ada mahasiswa, ada dosen, tengah-tengahnya aplikasi, bukan gedung gitu. Iya, tapi tetap ya gedung perlukan untuk sekali-kali tatap muka karena harus ada personal touch di situ. Ya, menyentuh jiwanya, menyentuh semangatnya gitu. Benar. Tidak hanya tetap itu diperlukan Kang untuk ke depan ya, walaupun virtual akan booming, tetap kita memerlukan itu temuan tatap muka. Oke Kang, terakhir nih Kang, sedikit nasihat buat bro and sis semuanya. Apa nih nasihat Akang sebagai pendidik untuk rekan-rekan yang bro and sis yang mau menjadi bisnis di pendidikan atau yang sedang menjadi didikan atau pendidik gitu loh. Nah, apa nih Kang? Ada kiat-kiat apa nih? Boleh silakan Kang. Ya, jadi yang pertama baik bagi generasi muda, calon mahasiswa atau calon penerus bangsa maupun juga bagi para bapak ibu guru, bapak ibu dosen sekarang ini harus sudah berubah ya paradigma berpikir pendidikan. Pertama tadi itu jangan hanya melihat kampusnya atau kemegahan daripada gedungnya, tapi yang dilihat adalah substansinya. Ya. Sudah saatnya sekarang bangsa Indonesia tidak hanya melihat bungkus, tidak melihat packingnya, tapi melihat isinya, melihat substansinya. Ya. Jadi bukan berarti misalnya gedungnya kurang bagus, tapi prosesnya jelek. Nah. Bisa aja kan gedungnya kurang bagus itu prosesnya melalui pembelajaran virtual itu ya. Jadi kan itu tidak tahu. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen sekarang memang harus segera berubah cara mengajarnya, harus mengisi konten-konten virtual ya yang bisa anak-anak tuh suka, anak-anak tidak boring ya. Misalnya pakai multimedia, pakai kartun-kartun, pakai cerita-cerita ya. Jadi tidak hanya membuat PowerPoint kemudian materi kemudian kasih gitu dan sebagainya, udah boring sekali itu. Jadi harus ada perubahan cara berpikir. Kemudian khusus bagi anak-anak generasi muda khususnya lulusan SMA atau SMK, kan masa depan ini adalah masa depan Anda semua, masa depan milenial yang dimana itu identik dengan teknologi informasi, identik dengan virtual, identik dengan e-learning, identik dengan aplikasi. Maka
sekarang itu memang harus ke situ. Bidang apapun Anda senangi, bisa bidang pertanian, harus didukung oleh masalah teknologi informasi. Bidang perhotelan juga sama, pariwisata juga sama, termasuk juga bidang keagamaan juga harus semua. Jadi IT ini sekarang memang betul-betul menjadi menjadi dambaan setiap orang. Dan saya lihat di beberapa perusahaan besar ya, di Telkom kemarin datang ke sini, kebetulan ada anak saya di Telkom. Sekarang tuh Telkom mencari 1.000 orang di tahun 2000 ini, 1.000 orang backgroundnya IT, ya, bukan yang lain ya. Karena apa katanya, kalau dulu kan orang marketing dicari sarjana marketing, dilatih IT-nya. Orang humas atau orang komunikasi dicari sarjana komunikasi, dilatih IT-nya. Sekarang dibalik, orang humas cari background IT, dilatih humasnya. Gitu. Orang marketing dicari tenaga IT, dilatih marketingnya. Jadi memang luar biasa nih ke depan ya. Jadi lebih prospeknya lebih panjang, jadi prospeknya lebih panjang luar biasa dan ini berarti, sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa terus mengikuti perkembangan, kemudian terus bisa mengikuti perubahan zaman, kemudian kemajuan teknologi harus kita ikuti, dan itu memang menjadi resikonya sebuah institusi sekolah atau pendidikan di bidang IT memang harus terus berubah terus, termasuk sarana prasarananya. Kita paling 3-4 tahun harus kita ganti itu komputer segala macam. Ya. Udah yang gitu. Up to date semua. Ya, betul, semua gitu. Gitu kira-kira Kang. Iya Kang? Ya. Oke, Bro and Sis semuanya, udah kita sama-sama wawancara ini dengarkan dengan Pak Dr. Dadang Hermawan, salah satu founder Stikom Bali. Jadi bagaimana tadi sudah kita dengar sama-sama, semoga menginspirasi Bro and Sis semuanya dimanapun berada. Terima kasih Kang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi Kang Pak Dadang, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ya.